Gunjang kancing jagat iki Bapaknya dari mana? Tangerang asli Tangerang. prahara Oh, aslinya domisili Bapak siapa? Bapak Bram. teko Kalau bapaknya lunga iya. Oh, berarti gawe bapaknya titah podo sebelum ke sini pernah mempelajari wati pancakan. Sur titilan waspada Orang mana itu? kadadian Setelah itu baru ngekiri mengkaji diri dengan yang saya informasikan. Sebelumnya sudah marang uripmu Berarti baru-baru ini ya, kalau begitu kan langsung dari kajian saya. Nah, sebelum mengikuti, maksudnya itu sebelum mengikuti kajian dari saya itu pernah mempelajari wati pancakan. Oh, belum. Tapi saya suka caranya panjenengan melakukan patrap samadhi itu, saya suka. Artinya ketika melakukan patrap samadhi di rumah juga seperti itu kan. Nah, itu teknik melakukan patrap samadhi seperti itu dipertahankan ya. Dipertahankan. Hanya saja tadi saya perhatikan kepalanya itu terlalu dangak ya, kepalanya dua-duanya tahu dangak enggak, gini, terlalu gini. Jadi harusnya itu lurus ke depan itu kepalanya ya, jadi tidak menunduk juga tidak dangak, jadi lurus ke depan. Karena apa? Karena keindahan, ketepatan dan ketegasan patrap itu perlu juga penting gitu. Jadi melakukan patrap samadhi dengan konsekuen, dengan tegas, dengan tepat, dengan indah itu perlu dan sangat penting. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada 3 potensi mahadasat. Di dalam diri kita itu ada 3 potensi mahadasat. Potensi mahadasat yang pertama yaitu singgasananya Maha Suci. Ketika dia menciptakan apapun. Lah, singgasana Maha Suci yang pertama ini secara spiritual religi disebut sebagai Baitul Makmur, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran. Itu satu potensi pertama, potensi mahadasat yang pertama. Baitul Makmur, atau yang sering saya bahasakan dengan sederhana, otak atau pikiran, adalah potensi mahadasat yang pertama, dikarenakan itu tempatnya Maha Suci ketika Maha Suci itu menciptakan apapun. Nah, ketika Maha Suci menciptakan apapun itu bersinggasana di Baitul Makmur atau di otak pikiran kita.
Potensi Mahadasat kedua yaitu yang secara religi, spiritual religi disebut sebagai Baitul Muharram. Nah, Baitul Muharram ini yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana yaitu sebagai hati atau batin. Baitul Muharram yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai hati atau batin yang merupakan singgasana kedua daripada Mahasuci ini adalah potensi Mahadasat kedua yang ada di dalam diri kita. Ketika Mahasuci memelihara apapun yang sudah diciptakan, itu Mahasuci bersinggasana di dalam Baitul Muharram yang sering saya bahasakan sebagai hati atau batin. Nah, itu adanya di dalam diri kita, bukan? Sedangkan potensi Mahadasat ketiga yang merupakan singgasana Mahasuci yang ketiga, di mana ketika Mahasuci itu menyempurnakan apapun yang dipeliharanya, itu Mahasuci bersinggasana di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis ini yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Selain adanya 3 potensi Mahadasat di dalam diri kita juga ada 4 potensi yang sangat luar biasa. Potensi yang sangat hebat. Lah, 4 potensi yang sangat luar biasa ini, 4 potensi yang sangat hebat ini merupakan inti alam semesta seisinya. Jadi intinya alam semesta seisinya itu hanya ada 4. Yang pertama, sari-sarinya air. Yang kedua, sari-sarinya angin. Yang keempat, sari-sarinya api. Dan yang ketiga, sari-sarinya api. Dan yang keempat adalah sari-sarinya bumi. Tanpa adanya 4 unsur inti ini, alam semesta itu nggak ada. Jadi adanya alam semesta seisinya itu dikarenakan ada 4 unsur tersebut. Nah, 4 unsur atau 4 inti alam semesta ini juga berada di dalam diri kita. Gitu loh. Berada di dalam diri kita. Yang masing-masing tersebut sebagai titik kundalini nang. Kundalini neng, kundalini ning, dan kundalini nung. Tiga potensi Mahadasat ini dan 4 potensi yang sangat luar biasa yang ada di dalam diri manusia hidup ini. Manakala manusia hidup itu berkeinginan atau bersahwat atau berkeinginan mencari Mahasuci, mengenal Mahasuci, atau menghadap Mahasuci, atau manunggal dengan Mahasuci,
yang pada intinya adalah menuju kepada Maha Suci. Maka disadari atau tidak disadari, 3 potensi mahadasat dan 4 potensi yang sangat luar biasa ini otomatis aktif. Dikehendaki atau tidak dikehendaki, otomatis akan aktif dengan sendirinya. Jadi secara awam, kalau panjenengan punya niat baik gitu lah ya. Kalau panjenengan punya niat baik, maka secara otomatis 3 potensi mahadasat dan 4 potensi hebat ini akan aktif secara otomatis. Tapi kalau panjenengan memiliki niat buruk, tidak baik selain Maha Suci, nah itu dia akan non aktif. Lah, aktifnya 3 potensi mahadasat ini dan aktifnya 4 potensi luar biasa ini sangat mempengaruhi wujud kita. Sangat mempengaruhi raga kita. Jadi, kalau raga kita tidak siap, wujud kita tidak siap, raga kita tidak mendukung, wujud kita tidak mendukung, itu efeknya di raga kita tidak enak. Kurang sehat, tidak enak. Dan bahkan akan menyakiti raga kita. Gitu. Ini pentingnya patrap, melakukan patrap samadhi dengan indah, dengan baik, dengan siap. Itu perlu pentingnya itu di situ. Jadi kesimpulannya, ketika panjenengan melakukan patrap samadhi, langkah-langkah patrapnya tidak indah, posisi tubuhnya tidak siap, itu nanti raga panjenengan akan bermasalah. Dan masalah tersebut rasanya tidak enak. Seperti pegal di kedua tangan, pegal di pinggang, pegal di kaki, kepalanya pusing, kedua kakinya kebas atau semutan atau gerindingan. Nah, itu efeknya. Kalau raga panjenengan tidak siap dan langkah-langkahnya tidak indah. Namun, kalau langkah-langkah patrap samadhinya jelas, indah, posisi patrap samadhinya siap, nah, panjenengan, raga panjenengan punya penyakit apapun, raga panjenengan bermasalah model apapun, bahkan mungkin pernah jatuh kemudian mengalami kecacatan fisik, raganya mengalami cacat akibat jatuh gitu ya. Ini bisa sembuh. Gitu loh, bisa sembuh. Efek daripada aktifnya 3 potensi mahadasat dan 4 potensi luar biasa yang ada di dalam diri manusia hidup. Misal contoh, ketika melakukan patrap samadhi, entah itu di patrapnya, di langkah-langkah patrapnya, atau ketika samadhinya, pantat panjenengan terasa panas, berarti pantat panjenengan itu sedang bermasalah. Pinggang panjenengan pegal, berarti pinggang panjenengan itu sedang bermasalah. Lah kalau panjenengan mempertahankan keindahan, langkah-langkah melakukan patrap, dan mempertahankan kesiapan diri panjenengan di dalam melakukan patrap samadhi, ini bisa sembuh. Gitu. Itu bisa sembuh.
Namun kalau tidak, justru malah memperparah. Justru akan memperparah. Tiga potensi mahadasat yang ada di dalam diri manusia. Dan 4 potensi luar biasa yang ada di dalam diri manusia hidup. Jika aktif, ini akan terjadi sebuah hubungan. Akan terjadi sebuah hubungan antara 3 potensi mahadasat dan 4 potensi luar biasa. Setelah hubungan ini terjalin, kemudian langkah selanjutnya, hubungan tersebut akan dipelihara. Lalu setelah hubungan tersebut dipelihara, kemudian hubungan yang terpelihara ini akan disempurnakan. Karena itulah cara kerja 3 potensi mahadasat dan 4 potensi luar biasa yang ada di dalam diri manusia hidup. Itu kerjanya seperti itu. Cara kerjanya itu seperti itu. 3 potensi mahadasat dan 4 potensi luar biasa. Kalau dibuat titik berarti ada 7 titik. Di dalam diri manusia ada 7 titik yang merupakan perwujudan Maha Suci itu sendiri. 7 titik ini masing-masing memiliki genetik yang berbeda-beda. Dan perbedaan genetik atau DNA yang terdapat di dalam 7 titik ini saling dibutuhkan. 1 titik membutuhkan genetik atau DNA titik lainnya. Seperti itu seterusnya. Jadi kalau 7 titik ini aktif di dalam diri manusia, maka tidak ada satupun masalah yang bisa menyentuh manusia. Tidak ada satupun karma yang bisa menyentuh manusia. Tidak ada satupun celaka yang bisa menyentuh manusia. Kalau 7 titik ini aktif, kemudian saling merangkai diri mereka masing-masing di dalam diri manusia hidup. Hanya saja keaktifannya ini perlu dukungan dari raga. Perlu dukungan dari wujud. Wujud yang indah, wujud yang siap. Karena apa? Kenapa? Karena wujud atau raga adalah wadahnya mereka bertuju. Jadi wadahnya mereka bertuju itu yaitu 3 titik, yaitu tubuh atau raganya manusia hidup. Itu wadahnya. Nah, kalau wadahnya ini tidak mendukung, ya wadahnya ini akan bermasalah. Jadi, ketika melakukan patrap palungguh, itu harus siap. Patrap palungguhnya harus siap. Ketika beralih dari patrap palungguh ke patrap kunci, itu peralihannya harus jelas, harus indah. Lah nanti ketika melakukan patrap kunci, ini patrapnya harus siap dan indah. Nanti beralih dari patrap kunci ke patrap paweling,
ini juga harus jelas, harus indah. Dan patrap pawelingnya juga harus siap. Begitu juga selanjutnya. Ketika beralih dari patrap paweling ke patrap mijil. Peralihannya harus jelas, harus indah. Dan patrap mijilnya harus siap. Kemudian beralih dari patrap mijil ke samadi, ini juga harus indah. Harus jelas peralihannya. Dan ketika melakukan patrap samadi, ini harus siap. Dan kesiapannya ini membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar. Kesiapannya ini membutuhkan durasi waktu yang tidak sebentar. Kenapa membutuhkan waktu? Kenapa membutuhkan durasi waktu yang tidak sebentar? Wujud manusia, raganya manusia hidup, itu adalah peta alam semesta seisinya. Alam semesta seisinya adalah wujud kasat matanya Maha Suci. Wujud kasat matanya Maha Suci adalah alam semesta seisinya. Dan peta alam semesta seisinya adalah wujud atau raganya manusia hidup. Artinya, ketika 7 titik yang masing-masing terdiri dari 3 potensi mahadasat yang sudah saya sampaikan tadi, dan 4 potensi luar biasa, ini aktif, berarti keaktifannya itu menjangkau alam semesta seisinya yang berwujud simpel, yaitu raganya manusia. Jadi, durasi waktu yang sebentar itu tidak akan cukup menjangkau alam semesta seisinya itu. Itu dibutuhkan durasi waktu yang cukup lama. Terlebih lagi, patrap samadi yang dilakukan itu adalah alat pembersih, alat ngepel. Alat ngepel. Patrap samadi mijil sowan adalah membersihkan baitul makmur, otak atau pikiran, yang merupakan singgasana pertama Maha Suci. Patrap samadi mijil sampurno. Patrap samadi mijil sampurno juga merupakan alat pembersih, alat ngepel. Singgasana kedua Maha Suci, yaitu Baitul Muharram, hati atau batin. Sedangkan patrap samadi mijil toto lenggah juga alat pembersih. Singgasana ketiganya Maha Suci, yaitu Baitul Muqaddas atau Maqdis, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai kelamin atau syahwat. Maka wujud manusia adalah gambar petanya alam semesta seisinya. Berapa miliar mil luasnya coba?
dan berapa miliaran isinya yang sedang dibersihkan ketika melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah. Ingat, sebelum manunggal jati, selain membersihkan diri sendiri, selain memurnikan laku pribadinya sendiri, panjenengan tidak sendiri. Panjenengan punya keluarga besar, 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, 7 keturunan ke depan, 7 keturunan ke belakang, 7 keturunan ke atas, dan 7 keturunan ke bawah. Itu semua menjadi tanggung jawab kita, dikarenakan kita yang sedang laku spiritual hakikat hidup. Jadi saya ulang, durasi samadhi yang sebentar ini tidak bisa menjangkau. Gitu loh. Durasi samadhi yang sebentar ini tidak bisa menjangkau. Keadaan patrap samadhi yang tidak indah, tidak jelas, tidak siap, juga tidak bisa menjangkau. Karena apa? Karena ini ukuran maha suci. Karena ini ukuran alam semesta seisinya. Yang diringkas, yang disingkat menjadi sangat simpel, yaitu wujud kita sendiri. Paham deh Pak? Paham ya? Itu sebelum panjenengan manunggal jati. Itu ketika panjenengan masih dalam sikon laku murni menuju suci. Nanti ketika panjenengan laku murni menuju sucinya sudah selesai, yang berarti panjenengan berhasil mencapai sucinya diri, patrap samadhi mijil sowan, yang tadinya adalah alat pembersih Baitul Makmur, patrap samadhi mijil sampurno, yang tadinya adalah alat pembersih Baitul Muharram, patrap samadhi mijil toto lenggah, yang tadinya adalah alat pembersih Baitul Muqaddas atau Maqdis. Setelah panjenengan berhasil mencapai sucinya diri dan manunggal dengan sucinya diri, sikon panjenengan akan berlanjut menjadi laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Dan di dalam sikon laku suci menuju kelanggengan atau keabadian ini, patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah menjadi beralih fungsi. Yang tadinya sebagai alat pembersih berubah menjadi alat penjaga. Patrap samadhi mijil sowan berubah menjadi alat penjaga kebersihan Baitul Makmur. Patrap samadhi mijil sampurno yang tadinya alat pembersih berubah menjadi alat penjaga kebersihan Baitul Muharram. Patrap samadhi mijil toto lenggah yang tadinya adalah alat pembersih berubah menjadi alat penjaga kebersihan Baitul Muqaddas atau Maqdis. Nah, ketika patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah sudah beralih fungsi menjadi alat penjaga dikarenakan sudah suci. Ini sudah tidak membutuhkan durasi waktu lama lagi dalam samadhi. Gitulah. Samadhinya sudah tidak membutuhkan durasi lama lagi. Lawang sudah bersih.
Wong cuma jaga, sudah tidak membersihkan lagi. Tinggal jaga kebersihan itu agar tidak berdebu kembali. Jadi sudah tidak membutuhkan durasi samadhi yang cukup lama lagi. Seperti ketika masih laku murni. Nah, dikala masih laku murni ini masih membersihkan. Maka yang dibersihkan alam semesta seisinya. Yang disingkat menjadi simpel wujud kita. Jadi benar-benar dibutuhkan durasi samadhi yang cukup lama. Langkah-langkah patrap yang indah, jelas, dan siap. Paham nggih? Di dalam sikon, laku suci menuju kelanggengan atau keabadian yang merupakan teknik atau laku spiritual hakikat hidup mempertahankan fitrahnya diri atau sucinya diri atau manunggal jatinya diri. Yang membutuhkan durasi samadhi lama adalah ketika kita manunggal jati. Selain manunggal jati, itu tidak membutuhkan durasi samadhi lama. Dikarenakan sudah tidak bersih-bersih lagi, sudah tidak membersihkan lagi. Yang masih membutuhkan durasi samadhi cukup lama adalah patrap samadhi manunggal jati. Kenapa? Patrap samadhi manunggal jati kok masih tetap membutuhkan durasi lama? Kalau belum paham, belum ngerti, belum tahu, pasti ada pertanyaan seperti itu. Padahal durasi lama ketika melakukan patrap samadhi manunggal jati, ini adalah yang kita inginkan, gitu. Yang kita maui. Yang kita maui itu ketika melakukan patrap samadhi manunggal jati, durasi cukup lama. Itu kemauan kita. Patrap samadhi manunggal jati adalah kejadian di mana alam semesta seisinya menjadi satu, yaitu Maha Suci. Alam semesta seisinya menjadi satu, yaitu Maha Suci, dan kejadiannya itu di dalam diri kita. Rasa dan perasaannya ini tidak bisa digambarkan. Kejadian ini tidak bisa digambarkan. Di mana ketika Maha Suci manunggal atau bersatu menjadi satu kesatuan dengan alam semesta seisinya, dan itu kejadiannya di dalam diri kita. Karena kita sedang patrap samadhi manunggal jati. Ini rasa dan perasaan kita itu tidak bisa digambarkan seperti apa. Kalau panjenengan pernah merasakan kebahagiaan di dunia ini, lah itu 7 kali lipat dari kebahagiaan yang pernah panjenengan dapatkan di dunia ini. Jadi pasti pengennya lama. Kalau harus saya gambarkan dengan realita kehidupan kita sehari-hari, ketika panjenengan berhubungan suami istri, pengennya lama apa sebentar? Itu gambarannya itu loh. Kenapa kok pengennya lama ketika berhubungan suami istri? Karena
rasa itu kan, itu kalau harus saya saya gambarkan seperti itu loh persamaannya. Jadi di mana ketika Maha Suci Manunggal Jati dengan alam semesta seisinya dan kejadian itu terjadi di dalam diri kita, sudah pasti kita pengennya itu samadinya lama. Seperti yang saya gambarkan ketika kita berhubungan suami istri itu. Mana ada, ya, mana ada seorang lelaki berhubungan suami istri pengennya sebentar gitu. Enggak semuanya pengennya lama. Lah ini sama dengan durasi ketika kita melakukan patrap samadhi manunggal jati. Pasti pengennya lama. Karena tidak ada rasa dan perasaan yang nikmatnya itu melebihi ketika Maha Suci Manunggal Jati dengan alam semesta dan kejadiannya itu di dalam diri kita sendiri. Rasa nikmatnya itu nggak ada yang melebihi itu. Kalau panjenengan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, lah itu perbandingannya 7 kali lipat dibanding rasa kebahagiaan duniawi. Ya pasti kepengennya lama. Jadi lama itu bukan aturan ya. Lama, durasi samadhi, lama ketika manunggal jati itu bukan aturan, itu keinginan kita sendiri, maunya kita sendiri. Tadi saya katakan, saya suka dengan langkah-langkah dan cara-cara atau teknik-teknik panjenengan melakukan patrap samadhi. Saya perhatikan dari awal, langkah-langkah panjenengan melakukan patrap, peralihan dari patrap ke patrap lainnya teratur bagus, dan durasi samadhi panjenengan cukup lama, dan selama itu posisi raga panjenengan dalam keadaan siap. Hanya saja sayang tadi kepalanya terlalu dangak. Kepalanya terlalu dangak. Dan saya mau panjenengan mempertahankan cara patrap samadhi itu ya. Agar supaya raga panjenengan tidak mendapat imbas, tidak mendapat efek daripada aktifnya 3 potensi mahadasat dan 4 potensi luar biasa di dalam diri panjenengan yang sedang aktif secara bersamaan dan saling mengaitkan diri. Menyelesaikan seluruh masalah-masalah raganya panjenengan. Dan itu 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Membutuhkan dukungan dari raga panjenengan. Paham nggih? Selain mempertahankan cara dan teknik patrap samadhi yang sudah panjenengan miliki dari rumah dan dibawa ke sini, sedikit demi sedikit hafalkan urean jati diri panjenengan sendiri yang saya tulis di sana. Dihafalkan. Karena apa? Karena kalau panjenengan tidak hafal itu, belum hafal urean jati diri panjenengan sendiri, nanti panjenengan tidak bisa apa? Tidak bisa menggunakan 3 potensi mahadasat yang ada di dalam diri panjenengan, tidak bisa menggunakan 4 potensi luar biasa di dalam diri panjenengan. Jadi hafalnya panjenengan di luar kepala tentang urean jati diri panjenengan sendiri adalah alat untuk bisa menggunakan 3 potensi mahadasat di dalam diri panjenengan dan 4 potensi luar biasa di dalam diri panjenengan. Paham nggih? Ada pertanyaan Bapaknya? Belum ada. Nah, kalau Bapaknya ada pertanyaan? Juga belum ada. Jangan lupa
Tujuan patrap samadhi mijil sowan. Jangan lupa tujuan patrap samadhi mijil sampurna. Jangan lupa tujuan patrap samadhi mijil tata lenggah yang sudah saya beritahukan tadi. Ya, dengan mengetahui kemana arah tujuan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurna, patrap samadhi mijil tata lenggah, itu bisa mengurangi proses pencarian di dalam diri panjenengan. Sehingga panjenengan bisa tetap hidup madep mantep, ndak goyah. Nah, kalau panjenengan belum mengetahui kemana arah tujuannya, ada pencarian itu. Di luar kehendak panjenengan itu akan muncul sebuah pencarian-pencarian di dalam diri. Nah, ini yang memperlambat laku panjenengan itu. Oke, kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan untuk panjenengan. Para dulur padha martabata wis wancine urip nake janji engkal elingo mring urip bebasan mampir ngombe aning donya pirola wase amung kunci kang bisa nylametake sakabehing urip ing alam donya manunggal mring jupuji